Jadi sebenarnya ini Kang yang aku mau tanya, bahwa masyarakat Indonesia itu kan di tahun 2021 datanya menunjukkan dari Perpusnas bahwa minat baca masyarakat kita itu di poin di level 59,52 poin gitu. Ya, Dan di tahun 2022 ada peningkatan meskipun tipis di level 63,90, dan informasinya juga 2023 mengalami kenaikan meskipun nggak terlalu signifikan. Nah, yang aku mau tanya sama Kang Cecep, itu betul nggak Kang bahwa setiap tahun memang ada peningkatan minat baca dari masyarakat kita? ya kalau memang data seperti itu artinya kita harus melihat secara komprehensif ya. Taruhlah itu data itu valid, maka kita harus mencari tahu peningkatan itu dipicu oleh apa ya. Misalnya dipicu oleh banyaknya fasilitas baca, buku-buku ya, ataukah online, buku online juga kan sekarang banyak tuh ya, e-book. Nah, kesadaran atau literasi membaca ini, jika memang ada kenaikan itu kan pertanda baik, bagus ya. Cuma harus diikuti juga dengan kemampuan masyarakat kita untuk mengakses sumber-sumber bacaan, ya. Nah, mengakses baik buku manual maupun buku e-book ya, buku yang ada di jejaring. Yang kedua juga, artinya kan literasi membacanya naik juga harus diikuti dengan aspek ekonomi yang juga beriringan naik seharusnya. Karena kan dengan begitu kita butuh membeli buku. Mbak Anggi ya misalnya kalau tiap bulan berapa sih yang dianggarkan untuk beli buku ya. Jangan-jangan sebagian besar masyarakat kita belum banyak anggaran-anggaran untuk buku dibanding misalnya untuk belanja-belanja ya untuk kota lah misalnya internet dan segala macam. Ya, jadi kebutuhan buku walaupun ada kenaikan belum menjadi kebutuhan yang primer. Ya, angkanya kan tadi masih dari 50 sekian sampai 60 sekian ya. Berarti masih jauh tuh ya minat baca kita dibanding negara-negara di ASEAN. Yang hemat saya jauh lebih signifikan ya mereka minat bacanya. Nah, yang berikutnya minat baca pun dipicu oleh tingkat pendidikan sih menurut saya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, ada kecenderungan minat baca makin baik, makin meningkat. Karena kebutuhan informasi, kebutuhan pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan ya, termasuk juga pada dunia-dunia pekerjaan. Karena membaca itu membuka dunia jendela ya, membuka jendela dunia gitu. Itu membaca. Kuncinya lah kalau pintu itu. Kalau kita ingin memasuki sesuatu ya buka lewat kunci. Nah, kunci itu membaca. Semakin banyak membaca, semakin baik pengetahuan yang diperoleh, akan Mm-mm. meningkatkan kualitas berpikir, Betul. pergaulan, ya, dan ujungnya kualitas hidup. Nah, Kang Cecep, kalau menurut Kang Cecep sendiri nih ya, yang membuat orang-orang kita itu kurang tertarik untuk baca, apakah karena memang kesibukannya, ataukah karena memang buku-buku bacaan itu bahasanya terlalu berat gitu, atau gimana tuh Kang? Karena sebetulnya kan banyak ya, model-model bacaan itu kan banyak, ada fiction, ada non-fiction, biografi, segala Ya, macam gitu jenis lah ya. buku yang Heeh, sebetulnya kan kayak gitu. pelajaran, ada buku Betul. Kayak hiburan, misal, ya. betul kayak misalnya untuk meningkatkan atau untuk membuat anak deh dari usia dini suka suka baca itu gimana tuh Kang? Kalau aku karena sebagai ibu Hmm. gitu ya, ya aku mulai ngajarinnya baca buku komik aja dulu, baca buku yang ringan-ringan Bagus. aja dulu gitu. Tapi kan semakin besar pasti harus naik level tuh level bacaannya. Apakah level bacaan yang berat itu yang memberatkan orang-orang kita untuk baca atau gimana sih Kang? Ya, minat baca dipengaruhi banyak faktor ya. Salah satunya tadi Mbak Anggi kan bagaimana melakukan treatment kepada anaknya ya. Artinya faktor keluarga, lingkungan itu juga dominan. Jadi anak-anak yang dari kecil oleh orang tuanya dididik supaya banyak membaca ya daripada menonton gitu. Nah ini akan hasilnya berbeda dengan anak-anak yang dibiarkan begitu saja. Jadi lingkungan environmental itu penting bagi seseorang dalam minat baca. Yang keduanya panutan. Ya, kalau orang tuanya di rumahnya banyak membaca, banyak studi begitu, ya itu akan menular pada anak-anaknya ya.
Juga yang ketiga, sebenarnya masalah kita kenapa kurang baca? Ini secara kultural. Masalah kita itu masih lebih lebih dominan ini bahasa lisan daripada bahasa tulisan, ya. Walaupun bukan berarti jelek ya, tapi maksud saya bahasa lisan kita itu eh, ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu ya, apa namanya, itu lebih dominan gitu daripada misalnya dia di perpustakaan membaca, ya kecenderungannya masih banyak di warung kopi daripada di perpustakaan. Nah, ya, ya perpustakaan jangan dibayangkan perpustakaan tembok yang kayak di kampus-kampus ya. Maksudnya perpustakaan baca aja kita kan fasilitasnya masih minim. Perpustakaan keliling atau pojok-pojok perpustakaan di RT, di RW ya. Beda di kafe-kafe di mana-mana orang nongkrong, kongko-kongko gitu. Berarti kalau Nah, kayak jadi gitu, berarti kalau kayak gitu sebetulnya perlu kreativitas ya. Kayak di tempat-tempat pojok, di tempat-tempat coffee shop gitu harus disiapin tuh buku-buku. ya, ya betul. Jadi itulah pentingnya apa ya, bahwa membaca itu bukan aktivitas yang eksklusif, bukan. Ya, dia harus inklusif di mana saja. Seperti contoh ya, saya belum lama lah, sebelum COVID itu saya ke Jepang ya. Ya, dan sebelum ini juga beberapa bulan lalu saya ke Eropa. Mereka itu membaca. Saya di kereta api itu saya lihat ya di Eropa tuh membaca aja. Tapi kalau kita ngobrol loh, ya kalau kita naik Atau kereta, main naik bis, handphone. atau main handphone ya. Ya mereka juga sih ada yang gitu, tapi maksudnya lebih dominan kalau dia sendiri, dia asik dengan baca ya. Mm-mm. Jadi di pinggir saya itu dari kota Utrecht saya ke Den Haag ya. Itu membaca aja, anteng aja gitu, baca gitu. Gitu. Saya sih main handphone karena nggak bawa lagi nggak bawa buku ya, tapi ya baca juga gitu. Iya, iya, Nah, iya. maksud saya, ini juga kultur. Mungkin mereka dari kecil dan lingkungannya lebih lebih dominan ya literasi membaca itu gitu dibanding kita yang bahasanya bahasa tutur. Ya di negara-negara berkembang bahasa tutur lebih dominan daripada apa aktivitas membaca. Jepang juga gitu. Orang sambil jalan juga bawa buku gitu dan saya lihat ya termasuk di Eropa kemarin tuh buku-bukunya itu agak beda dari kita ya. Di kita buku tuh masih selain tebal-tebal gede-gede gitu ya, ringkih lah bahasa anak mudanya mah ya. Ringkih di sana itu kayaknya simpel-simpel gitu. Walaupun sekarang ada e-book ya di handphone gitu, tapi tetap ya buku-buku manual itu menurut saya tetap itu menjadi pilihan ya. Karena kalau lewat e-book kan capek juga kita baca ya, gitu lelah gitu mata tuh. Tapi kalau buku itu lebih lebih apa? Lebih available lah ya, lebih ramah gitu terhadap mata kita. Jadi kalau pertanyaannya apa sih yang membuat daya baca kita kurang ya? Menurut saya juga faktor tadi ya, kultur kita atau budaya kita yang lebih ke selain yang tadi ya, tapi juga soal kultur kita yang lebih banyak apa bahasa tutur, bahasa ngobrol, Oke. kongko-kongko. Nah, Mm-mm. eh, ada taman-taman baca di beberapa tempat di ibu kota gitu ya, Kang. Nah, kalau menurut Kang Cecep sendiri, sebetulnya dengan kehadiran taman-taman baca ini, eh, sebetulnya yang seharusnya bertanggung jawab itu siapa sih, Kang? Dapat. Apakah memang pemerintah daerah perlu mensupport lebih lagi gitu loh untuk kampung-kampung baca ini supaya mereka yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan atau membeli buku, mereka Akses ya, bisa akses. punya akses untuk ke situ. Karena kan selama ini memang masih rata-rata masih operasionalnya masih mandiri tuh oleh orang-orang yang Ya. mendirikan kampung baca ini gitu. Seharusnya gimana sih, Kang? Ya, hemat saya sih, ya pemerintah bertanggung jawab, ya, ya, tapi tidak cukup dari pemerintah, karena pemerintah juga fokusnya banyak, ya, fokus mengerjakannya banyak. Betul, dari tiap pemerintahan juga ada kan apa dinas-dinas perpustakaan daerah, misalnya suka ada ya. Mm. Tapi tidak cukup mengandalkan pemerintah, apalagi dengan era sekarang harus ditopang juga oleh sebuah gerakan ya kampus, sekolah gitu ya. Terus komunitas-komunitas. Sekarang tuh juga tumbuh LSM-LSM, komunitas-komunitas kecil yang juga mendorong literasi-literasi itu. Ya, saya juga punya kawan yang dia dominan ya untuk mengerjakan soal literasi-literasi kepada masyarakat seperti itu. Tapi ini belum ini ya, belum apa namanya
belum belum masif lah ya gitu, masih masih parsial ya. Jadi pertanyaan siapa bertanggung jawab ya semua pihak ya. Semua pihak itu harusnya bertanggung jawab dengan leading sektornya tentu pemerintah. Ya, pemerintah harus melakukan apa yang saya sebut dengan kolaboratif ya. Kolaboratif sifatnya. Jadi sekarang itu seringkali pemerintah melakukan A, yang lain juga melakukan itu. Jadi belum belum kolaboratif. Kan harusnya begini. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa kita bantu misalnya oleh society ya, kelompok-kelompok apa masyarakat tadi itu. Terus juga pengusaha ada CSR-nya nggak sih untuk taman-taman baca gitu ya di situ ya, harusnya ada. Kalau saya sih harusnya, apalagi ini momentum pilpres ya misalnya ya, harusnya ada pikiran gitu. One village gitu ya, one village itu satu desa atau satu kelurahan itu setidaknya ada sekian taman baca gitu. Ya, harus kepikirkan tuh. Ya, dan bukan hanya sekedar taman baca, juga itu harus dipelihara kan, harus dipelihara. Jadi Mm-mm. harus sebuah gerakan, bukan hanya program APBN, APBD. Oke, APBN, APBD mestinya gedungnya segala macam ya. Tapi yang isinya harusnya kolaboratif. Istilah saya itu ABCGM ya, pentahelik ya, apa akademisinya, A-nya itu ya, B-nya kaum bisnisnya, swastanya terlibat tuh CSR dan segala macam ya, C-nya community ya, komunitas pada masyarakat, LSM, kelompok studi ya, para mahasiswa misalnya gitu ya. A B C G-nya siapa ya, government, pemerintah, dan M-nya media. Termasuk Mbak Anggi yang mewakili media. Jadi harusnya begitu. Sehingga anak-anak muda itu, ya terutama pada kelompok-kelompok muda itu dari awal sudah dikenalkan dengan tadi perpustakaan berjalan, perpustakaan keliling ya, dan segala macam. Jadi kita di mana-mana sambil nunggu kereta, oh ada ruang pojok baca gitu. Dan bacaannya menarik gitu ya. Memang tidak harus selalu ilmu pengetahuan semua ya, campur saja di situ. Ada yang hiburan, mungkin bacaan itu karena membaca ilmu pengetahuan terus juga bosan di ruang-ruang seperti itu ya. Iya, Mungkin ada yang lainnya. iya. Oke, thank you so much Kang Cecep. Ya teman-teman, jadi itu tadi pembicaraan saya dengan Kang Cecep dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah kita paham dulu bahwa dengan membaca itu ada banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Yang pertama pasti wawasan. Dan yang kedua kita bisa mensistematisasikan segala bentuk bacaan yang kita pernah baca menjadi suatu hal yang berguna. Mungkin nggak langsung bisa dinikmati saat itu juga, tapi ketika kita sedang berhadapan dengan kehidupan sosial, ketika kita harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu menggelora sehingga dibutuhkan solusi, saat itu pasti ada tuh come up suatu ideas, come up yang namanya solusi-solusi lain yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang solutif dan juga informatif. Dan ketika kita memahami itu, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, dengan sendirinya kita menyadari bahwa kita butuh yang namanya buku. Dan kalau dari pembicaraan Kang Cecep tadi, ini bukan cuma semata-mata tugas pemerintah, tapi ini tugas kita bersama. Yang artinya bagaimana kita membuat suasana membaca itu jadi lebih menyenangkan. Suasana mood kita kalau baca itu lebih enak di mana. Nah, itu kita yang tahu. Dan juga membutuhkan kerjasama dari berbagai lini di masyarakat. Katakanlah ada yang punya usaha restoran, udah boleh tuh ditaruh buku-buku bacaan fiksi atau non-fiksi atau buku cerita untuk anak-anak, supaya membaca itu bukan jadi suatu hal yang membosankan, tapi juga menyenangkan. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Insight Story berikutnya. Bye.